Halo Sobat Festif, balik lagi sama gue, Gavin Elias di acara Fest Talk, bincang-bincang seputar festival. Oke Sobat Festif, pada acara Fest Talk hari ini kita bakal ngebahas sebuah event musik yang paling ditunggu-tunggu di tahun ini. Tahu nggak apa kalian eventnya? Nah, nggak tahu kan? Nah, gue harus tahu nih sekarang. Acaranya adalah Java Jazz Indonesia tahun 2022. Itu yang akan kita bahas nanti di episode Fest Talk hari ini. Oke Sobat Fest Talk, kali ini udah kembali lagi nih sama gue, Gavin Elias. Nah, di kali sesuai janji gue, kan kita bakal ngebahas soal Java Jazz-nya. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan satu bintang tamu nih, yaitu 24 musik, yaitu adalah duo gitaris yang membawakan musik jazz ya. Nah, 24 musik ini ada dua anggota, sudah jelas ya, soalnya duo. Itu ada Kak Alvin, bisa say hello Kak Alvin? Halo. Oke. Terus ada juga Kak Misi, say hello boleh Kak Misi atau melambaikan tangan? Halo. Oke, mantap sekali. Ini jujur pertama kali ya ngelihat, kayak baru tahu loh ada 24 musik itu, dan aku juga baru tahu. Aku sempat riset ya, kayak kalian tuh mainin, aku ngeliatnya di Instagram sih, kayak mainnya gitar akustik gitu, dan aku juga baru tahu kalau gitar akustik tuh bisa juga dibawa untuk kayak ngejazz gitu. Soalnya aku taunya ya umumnya tuh jazz, taunya mah dekatnya tuh sama bass gitu, terus apa, bass yang gede itu tuh yang dideng-deng itu terus sama saksofon lah gitu. Aku baru tahu kalau apa, gitar kayak gitar akustik tuh bisa dibawa untuk ngejazz gitu. Nah, aku ada pertanyaan nih untuk kakak nih. Eh, Mengapa sih tertarik untuk menjadi guest star di Java Jazz Festival tahun ini? Boleh salah satu dari kakak boleh menjawab, Alvin? Iya. Sebenarnya salah satu, memang kita seneng emang jadi mimpi kita juga buat bisa perform di Java Jazz Festival gitu ya. Karena Java Jazz Festival menurut kita salah satu festival jazz terbesar sih di dunia, ya nggak sih? Jadi emang sangat bergengsi, dan ya audiensnya juga banyak banget sih pasti dari si Java Jazz Festival ini gitu. Ini emang udah kayak ada impian lah ya untuk bisa tampil di Java Jazz gitu ya, makanya ingin ya. Iya, betul. Keren juga ya, berarti istilahnya dari awal mimpi itu jadi kenyataan berarti ya, kurang lebih ya gitu. Keren juga. Nah, terus kalau schedule sebelum menjadi line up di Java Jazz, tahu Java Jazz itu dari mana sih kakak-kakak ini? Sebenarnya dari ini sih, dari SMA itu kan udah dengerin jazz ya, maksudnya udah ada ketertarikan, jadi dari situ mulai cari tahu lah kira-kira event-event apa aja gitu yang berhubungan dengan musik jazz. Terus ada Java Jazz, jadi pertama kali nonton tuh SMA, tapi itu juga masih belum ngerti sih, kayak masih belum tahu ini musik jazz tuh yang kayak gimana. Jadi kayak cuma asal datang terus nikmatin musiknya. Cuma sekarang karena memang kita udah berkarir di musik, spesifiknya di jazz, jadi ya memang udah familiar lah, maksudnya udah tahu ya musik jazz, kayak gini tuh jazz gitu. Jadi lah dari situ awalnya. Oke, itu dari Kamis ya. Kalau dari Kak Alvin, apa alasannya sama juga? Itu taunya Java Jazz tuh. Ya sebenarnya Java Jazz, ya dulu gue juga pertama kali tahu Java Jazz dari SMA, dan waktu itu gue juga belum jadi musisi, baru belajar main gitar. Tapi ya dari situ, karena sekarang juga sama sih kurang lebih dari kayak Misi jawabannya, maksudnya karena kita udah berkarir di musik ini dan kita juga mainnya jazz, ya yang pasti Java Jazz ini jadi wishlist kita juga sih untuk bisa perform di sana gitu. Siapa sih yang nggak tahu Java Jazz, ya nggak sih? Ya. Itu impian semua musisi deh buat perform di situ. Nah, ini aku maaf ya kalau agak out of topic. Kalian ini kan dari tadi jawabnya kalian tahu Java Jazz ini dari semasa sekolah ya. Kalian ini sahabat karib di sekolah atau bagaimana sih?
gitu. Enggak, Oh bukan. kita beda sekolah. Kita baru ketemu pas kuliah. Oh pas kuliah, oke. Hmm. Soalnya pas denger cerita dari sisi kami sih juga sama Alvin bilang, oh dari masa sekolah gue tuh udah suka Java Jazz. Wah kalian berdua satu sekolah kah gitu, makanya langsung jadi duo gitu. Ternyata dari zaman kuliah ya. Oke, Iya. menarik keren juga sih. Nah kemudian kapan sih 24 diberitahu menjadi salah satu line up di Java Jazz tuh kapan gitu? Sebenarnya 1 bulan sebelum acara, 2 bulan sebelum acaranya. Jadi kita ditawarin dengan awalnya tuh konsep kan kita perform di MLD ya. Jadi kita ditawarin di MLD Stage Bass. Awalnya dengan konsep kolaborasi. Awalnya tuh kita dikolabin sama Vira Talisa. Jadi 24 X Vira Talisa. Terus berkembang, ada obrolan sama brand. Akhirnya gimana kalau kita kolaborasi sama Nonaria juga, sama Ivy Alisa juga gitu. Akhirnya ya udah tuh semuanya kita di satu panggung berempat gitu. Awalnya kayak ada kolaborasi itu yang di MLD itu ya. Iya, MLD Stage Bass. Pasti cukup. Biasa langsung diajak ke event kita gitu ya. Nah, kemudian, nah ini sebenarnya mungkin agak susunannya agak berbeda ya, tapi ini pertanyaan juga asik juga harus ditanya. Apakah buat kakak-kakak ini ya 24 musim ini, apakah ini pertama kalinya gitu kakak mengisi di event Java Jazz tahun ini atau apa udah pernah gitu tahun-tahun? Nah, ini yang ketiga kali sih. Jadi yang tahun pertama kita main tuh 2018. Oh iya, salah 2018. 2012 masih kuliah. 2018 itu pertama di stage gazebo tuh yang di tengah. Terus yang kedua tahun 2020 di Yamaha stage, di Yamaha booth gitu. Habis itu yang ketiga kemarin di MLD Bass Stage. Oke, berarti ya ketiga kali dan keren ya konsepnya 2018, 2020, 2022. Kayak 2 tahun gitu ya. Keren juga. Jadinya berdua tahun gitu. Ya udah ada konsepnya. Oke, asik banget sih ini, asik banget. Nah, kemudian ini lebih kayak ke ini ya. Pelatihan atau enggak apa teknik-teknik awal kalian sebelum tampil gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah sih apa ada nih buat kakak dari dua part musik ini ada nggak sih kayak strategi atau starter pack-nya lah gitu sebelum sebelum melakukan manggung gitu, apa sih yang dilakukan dulu gitu, strategi apa atau starter pack apa yang dilakukan sebelum manggung? Nah, yang pasti gimana nih? Yang pasti pertamanya kita aransemen lagunya dulu, abis itu aransemen lagu, abis itu kita workshop latihan sama susun jadwal gitu buat latihan sama kolaboratornya. Itu kemarin sih yang terakhir ini kita latihan 2 kali, habis itu ya langsung perform hari H. Oke. Itu Kak Alvin juga sama jawabannya kayak gitu kurang lebih sama juga. Iya sama kan kita. Sama pasti. Oh ya kan barengan ya, ngapain aja lah. Gitu. Oke. Nah, terus ini nggak penting juga sih pertanyaannya. Kan Java Jazz ini kita udah tahu kan event yang besar ya gitu, gitu ya. Nah, berapa hari sih Kak latihan kakak nih untuk persiapan ke Java Jazz ini? Latihan untuk tampilan gitu? Apa sudah dari jauh-jauh hari kah atau bagaimana? Ya sebenarnya sama sih jawabannya sama yang pertanyaan sebelumnya. Jadi kita ada proses aransemen. Jadi kan kita lagunya juga nggak semua lagu 24. Ada lagu-lagu dari kolaborator lain yang kita rearrange. Jadi ada proses kita untuk mengaransemen itu dan kita distribusiin ke teman-teman kolaboratornya. Terus kita ketemu di hari latihan, itu ada 2 hari. Jadi kita baru coba lagunya, kita coba aransemennya di 2 hari itu sih kita latih. 2 hari itu latihan intensif gitu? Latihan di 2 hari tersebut? Latihan untuk tampilnya gitu? Iya benar. Iya, latihan anak satu shift 6 jam, jadi dalam 1 hari itu 6 jam. 6 jam latihan? Gila. Gak kebayang latihan 6 jam itu. Oke. Nah,
Terus kalau untuk konsep nih, ada nggak sih konsep tersendiri pada saat manggung di Java Jazz atau konsepnya itu udah diberikan langsung dari ini pengada acara Java Jazz ini? Kalau yang Iya, kemarin terakhir sih konsepnya tuh kita kolaborasi kan. Jadi ada 4 artis, masing-masing kita barter lagu original. Jadi misalnya 24 nyanyiin lagu Nonaria nyanyiin lagu Vira nyanyiin lagu Ivy gitu. Jadi kayak konsepnya barter lagu gitu. Dan kita bawain lagu original mereka dengan aransemen yang baru. Jadi kita nggak mainin sama persis kayak apa yang mereka biasa bawain gitu. Gitu sih paling konsepnya, lebih ke barter lagu aja. Oh, nah, ini karena nyinggung soal barter lagu, ini aku dapat kepikiran pertanyaan yang ada di kepala aku gini. Kan tadi kakak-kakak bilang kalian nggak aransemen lagu mereka gitu kan. Nah, pertanyaannya tuh ngerasa kesulitan nggak sih nge-aransemen ulang lagu mereka gitu? Meskipun naluri utamanya memang pada awalnya mereka jazz gitu atau bagaimana? Ada nggak kesulitan lagu-lagu original mereka? Sebenarnya nggak terlalu ada kesulitan sih untuk mengaransemen lagu-lagu mereka karena mungkin musik-musiknya mereka juga masih ada irisannya sama jazz, kayak lagu-lagunya Vira, lagu-lagunya Nonaria, lagu-lagunya Ivy. Jadi ya nggak terlalu kesulitan ya Miss ya. Dan kebetulan kita juga suka semua lagu mereka gitu yang kita aransemen, jadi ya fresh aja gitu. Gimana cara aransemen menjadi baru dan orang bisa nikmatin aransemen ini cuma di Java Jazz gitu. Kalau signifikan lah ya, karena nalurinya udah sama dan kebetulan kalian juga udah kayak lagu-lagu mereka. Oke. Nah, ini gimana nih? Bagaimana sih koordinasi kakak nih dengan panitia Java Jazz sebelum dan sesudah manggung gitu? Koordinasinya itu bagaimana? Nah, kebetulan kita masing-masing kan punya manajer yang nge-handle bandnya kan. Jadi 24 ada manajernya sendiri, Nonaria ada manajernya sendiri, Vira ada manajer sendiri, Ivy ada manajer. Jadi kebetulan yang berkoordinasi dengan panitia bukan kita. Jadi emang kita tugasnya cuma aransemen, main. Di luar itu kita udah bukan tanggung jawab kita gitu. Ke tim manajemen ya berarti kalau paling Betul. Nah, ini lebih ke pertanyaan perasaan kalian ya, kesan gitu ya. Nah, gimana sih rasanya manggung di event musik yang besar tahun ini secara offline ya kan, dengan crowd atau penonton yang banyak gitu. Karena kan sekarang tuh dulu kan sebelum ini kan online gitu ya, konser online gitu. Nah, sekarang konser tuh udah mulai offline gitu. Nah, gimana sih rasanya gitu loh ketika udah boleh konser offline lagi di event Java Jazz ini? Sebenarnya ini udah kali ketiga kita di era pandemi ini untuk perform di festival yang besar, Jazz Festival. Yang pertama itu kita perform waktu itu tahun lalu di Jazz Gunung Bromo, itu pas lagi pandemi juga. Terus kedua tahun lalu juga kita perform di Jazz Ubud Village Jazz Festival di Bali. Terus yang tahun ini baru Java Jazz Festival. Sebenarnya ya perasaannya seneng banget sih, maksudnya ini salah satu momen-momen yang kita tunggu banget gitu buat bisa ketemu sama audiens lagi, kita bisa share musik kita lagi gitu. Soalnya kan ya semua musisi kan selalu online kan di pandemi 2 tahun terakhir ini gitu. Jadi excited banget sih, apalagi dengan konsep kolaborasi ini gitu yang baru, fresh, dan yang menurut kita spesial banget gitu, bisa ada mereka di satu panggung sama kita gitu. Dari kami sih, apakah ada No. atau sama? Sama kayak Kavin ya, karena udah pasti bareng-bareng, pasti hal yang sama ya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya itu ada nggak sih evaluasi setelah acara panitia Java Jazz gitu? Ada nggak acara tuh kayak evaluasi? Nah, itu sebenarnya balik lagi kayak tadi sih, kayaknya itu bukan ranah kita lagi. Kalau misalnya evaluasi dengan panitia tuh kayak
Jadi kita mungkin lebih menyampaikan ke manajer, misalnya terus manajernya kalau mau disampaikan ke panitianya juga silahkan gitu. Jadi tapi yang pasti itu bukan biasanya sih kita udah nggak berurusan sama panitia lagi. Paling kalaupun evaluasi lebih evaluasi internal, jadi di bandnya bukan Oh, dengan Java Jazz-nya gitu. Mm-mm. pelajaran baru juga sih buat aku ya, karena aku baru tahu ternyata kalau misalkan ada kayak pemusik-pemusik yang event seperti ini, ketika ada evaluasi itu lebih ke evaluasi internal ya, sedangkan kalau evaluasi event tarik ke manajemennya gitu ya. Kurang lebih begitu ya tadi ya. Iya sih. Iya, sebenarnya jarang juga sih, maksudnya ada evaluasi antar manajer ke pihak Java Jazz-nya langsung gitu. Mungkin kalau misalkan emang itu krusial banget dan emang harus disampaikan, ya mungkin itu terjadi gitu. Tapi biasanya sih nggak, jarang ya Miss ya, maksudnya. Ya, maksudnya itu bukan sesuatu yang wajib kayak dibikin setelah main ada evaluasi ya, nggak gitu deh. Oh, oke. Jadi evaluasi itu hanya disampaikan kalau memang ada satu kendala, misalnya pas kita lagi mau main tiba-tiba lampunya mati gitu atau apa, nah itu baru kita sampaikan. Tapi bukan evaluasinya nggak dibikin gitu. Mm-mm. Masih ada jawabannya. Nah, kemudian nih, ini kan pertanyaan terakhir ya. Apa sih harus ada akhir gitu dalam sebuah, padahal lagi asik-asik banget nih reviewnya. Nah, itu tuh kesan seperti apa nih yang kakak 24 musik ini dapatkan saat mengisi acara di Java Jazz tahun ini? Kesannya apa tuh? Mana sih kesan? Yang pasti ya kita happy banget sih bisa perform lagi, perform secara online, dan juga kemarin ngelihat audiensnya juga seru. Maksudnya lumayan banyak, mungkin kemarin ada berapa ya Miss ya? Mungkin ada 200-300 orang kali ya di MLD Stage Bus itu. Terus kita juga bisa kesempatan buat collab sama Vira, sama Nonaria, sama Ivy. Ya seru banget sih. Maksudnya ya kita menunggu untuk perform di festival-festival berikutnya lagi. Oke. Aku ada pertanyaan bonus nih. Aku ada pertanyaan. Misalkan nih, Java Jazz ngundang kalian lagi. Kalian bakal nge-accept itu lagi nggak untuk tampil lagi di Java Jazz? Pasti lah. Kayaknya nggak ada alasan untuk menolak deh. Oh. Maksudnya kenapa harus nolak? Iya. Sebenarnya nggak berlaku cuma di Java aja sih, di semua event. Kalau misalnya ada tawaran manggung ya, kalau semuanya cocok gitu, kita oke, jadwalnya oke, apa segala macam oke, pasti kita bakal. Soalnya ini kan bukan sesuatu yang kita hobi kan, hobi ini memang pekerjaan kita, karir kita gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk nolak, kenapa harus nolak gitu. Oke. Bisa diterima jawabannya. Oke deh ya. Mungkin cukup aja kali ya wawancaranya, karena udah panjang juga ceritanya, bahwa ternyata kayaknya asik banget gitu ya ketika udah bisa tampil lagi secara offline, audiens secara langsung lagi gitu. Tambah lagi audiens yang tadi Kak Alvin bilang tuh sekitar 200-300. Gak kebayang sih ya aku ya kalau bisa manggung di depan orang-orang sebanyak itu, mungkin aku pingsan gitu ya kalau depan orang kayak gitu ya. Di depan kakak aja aku udah grogi gitu, apalagi ke depan audiens gitu. Nah, jadi aku cuma bisa paling ngucapinnya terima kasih ya buat kakak 24 musik nih yang udah mau meluangkan waktunya gitu setelah menjalankan tugas di event Java Jazz ini, tampil gitu. Semoga sukses selalu untuk karir kedepannya buat 24 musik gitu. Buat Kak Alvin dan Kak Missy juga semoga kedepannya lancar. Kita ngerin lagu-lagu yang lebih keren lagi ya, karena tadi aku habis denger lagunya gitu, baru gitu, lagunya di internet gitu, bagus ya. Nah, terima kasih banget ya udah mau mampir ya, juga terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mau membantu rekam interview ini. Oke, jadi begitu aja dulu ya sobat Festive Talk. Jadi kita udah di akhir wawancara. Sekali lagi terima kasih untuk kakak 24 musik. Jadi sampai ya, dadah semuanya. Terima kasih. Bye. Thank you.